Muhammad Sakif Ariful Haq dengan NIM 2019-012070. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indika Burhan, NIM 2018012115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Firman Arifiansyah dengan NIM 2019-012069. Saya Indika Burhanuddin akan menjelaskan tentang pengertian mesin bor duduk dan kegunaannya. Mesin bor duduk adalah suatu jenis mesin gerakan yang memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Pengerjaan pelubangan. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Kegunaan mesin bor duduk yaitu membuat sebuah lubang. Adapun peran utama dari mesin bor ini adalah mesin bor duduk ini menggenggam mata bor, mengkikis, memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. saya, Muhammad Sakif Ariful Haq, akan menjelaskan tentang karakteristik pengerjaan mesin bor duduk. Karakteristik pengerjaan mesin bor duduk antara lain: 1. Drilling. Drilling adalah proses yang digunakan untuk membuat suatu lubang pada benda kerja yang solid. Yang kedua, step drill. Step drill adalah proses yang digunakan untuk pembuatan lubang dengan diameter bertingkat. Yang ketiga, reaming. Reaming adalah cara akurat pengepasan dan finishing lubang yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah boring. Boring merupakan proses memperluas sebuah lubang yang sudah ada dengan satu titik pahat. Boring lebih disukai karena kita dapat memperbaiki ukuran lubang atau keselarasan dan dapat menghasilkan lubang yang halus. 5. Kontur bor. Operasi ini menggunakan pilot untuk membimbing tindakan pemotongan. Digunakan untuk proses pembesaran ujung lubang yang telah dibuat dengan kedalaman tertentu untuk mengakomodasi kepala baut. Keenam, kontur sink atau bor benam, khusus pembesaran miring berbentuk kerucut pada akhir lubang untuk mengakomodasi skrup persing. Kerucut sudut adalah 60 derajat, 82 derajat, 90 derajat, 100 derajat, 110 derajat, kemudian 120 derajat. Kemudian yang ketujuh, tapping. Tapping adalah proses di mana membentuk ulir dalam. Hal ini dilakukan baik oleh tangan ataupun oleh mesin. Saya Muhammad Firman Arifiansyah akan menjelaskan bagian-bagian mesin bor duduk beserta fungsinya. Yang pertama, base atau dudukan.
yang berfungsi penopang dari semua komponen mesin bor. Yang kedua, kolum atau tiang yang berfungsi untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran atau drilling. Yang ketiga, ada table atau meja yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Yang keempat, ada drill atau mata bor yang berfungsi alat pembuat lubang atau alur yang efisien pada benda kerja. Yang kelima, ada spindle yang berfungsi untuk menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam, ada spindle head, merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Yang ketujuh, ada drill feed handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Yang kedelapan, ada kelistrikan. Penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik untuk kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on atau off, dan saklar pengatur kecepatan.